Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita naikkan ke hadirat Allah Bapa kita di sorga yang telah menganugerahkan pagi yang baru ini bagi kita semua. Mari kita awali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya, mari berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, sumber segala kehidupan dan kasih yang sempurna, kami datang ke hadapan-Mu pada pagi yang indah ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih ya Bapa untuk malam yang telah berlalu, untuk istirahat yang Engkau berikan, dan untuk nafas kehidupan yang baru yang boleh kami hirup di pagi ini. Setiap fajar yang menyingsing adalah bukti kasih setia-Mu yang tak berkesudahan, yang selalu baru setiap pagi. Kami akan membaca Alkitab serta merenungkannya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa membuka pengertian kami, sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam setiap langkah hidup kami di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di pagi hari ini terdapat dalam Ulangan pasal 4 ayat 9 dan 10. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu, ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab dan tema renungan harian keluarga di hari ini, ajarkanlah perintah Tuhan kepada anak cucu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan orang percaya. Di satu sisi, memberi kemudahan serta komunikasi dengan orang lain, mendapatkan berita peristiwa terkini di berbagai tempat dengan cepat diketahui. Di sisi lain, membawa dampak negatif di mana media sosial sering dijadikan sarana untuk ujaran kebencian, fitnah, berita hoaks, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak sering lebih tertarik melihat apa yang ditampilkan di internet, YouTube, daripada mendengarkan nasihat dan pengajaran orang tua, serta mendengarkan cerita Alkitab. Orang tua sering mengabaikan pengajaran iman Kristen kepada anak dan memberi kebebasan kepada anak mencari tahu sendiri lewat internet atau lingkungan sekitarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Musa kembali menyampaikan peringatan kepada bangsa Israel untuk waspada dan hati-hati supaya jangan melupakan apa yang telah diajarkan kepada mereka. Apa yang pernah dilihat dan didengar jangan sampai hilang dalam ingatan. Artinya, jangan sampai dilupakan, yakni yang terjadi di Horeb ketika Tuhan Allah melakukan perjanjian dengan bangsa Israel. Tuhan Allah memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel melalui Musa
dan menyampaikan ketetapannya yang tertulis dalam 2 loh batu yang berisi 10 hukum, supaya mereka menjadi umat yang takut dan menghormatinya. Hal itu pula yang harus disampaikan dan diajarkan kepada anak cucu kita, agar generasi selanjutnya hidup setia dan taat kepadanya. Saudara-saudaraku, orang percaya diingatkan oleh firman ini supaya tetap waspada dan berhati-hati. Tantangan di era ini menawarkan banyak kemudahan yang harus mampu disikapi dengan bijaksana dan berakal budi. Orang tua hendaknya secara terus-menerus memberi nasihat agar anak cucu setia melakukan perintah dan menceritakan karya Tuhan Allah yang menyelamatkan. Ajakan untuk rajin beribadah, berdoa, membaca Alkitab harus selalu disampaikan. Jangan sampai anak cucu kita lebih tertarik pada apa yang ada di media sosial, internet, daripada mendengarkan nasihat dan pengajaran orang tua serta gereja. Generasi selanjutnya harus dibekali untuk menjadi generasi yang takut akan Tuhan, mencintai, menghormati, dan mengasihinya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, mampukan kami untuk menceritakan dan mengajarkan tentang karya-Mu yang menyelamatkan kepada anak cucu kami, dan mampukan kami menjadi teladan. Tuntunlah kami menjadi keluarga yang mencintai, menghormati, dan mengasihi Tuhan.